Bab 1501, Wanita Bayangan. Dia bahkan tidak bergerak, karena bayangan hitam langsung menabrak penghalang tak terlihat dan kemudian duduk di tanah. Seketika, bayangan hitam itu membungkuk dan berbicara dengan sedikit ketakutan, "Saya mohon ampun, senior. Junior benar-benar tidak berniat masuk tanpa izin ke sini, saya harap Tuan tidak mengingat kesalahan saya dan membiarkan saya pergi." Junior berjanji tidak akan menceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Dia jelas juga menyadari keseriusan situasi ini. Setidaknya saat menghadapi Pendeta Lingqi, dia tidak punya peluang untuk menang. Sekarang, Yang Chen mengerti. Ini benar-benar anggota klan bayangan. Dia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia telah ceroboh. Cara klan bayangan terlalu aneh, mencapai tingkat yang luar biasa. Dia telah datang sejauh ini tanpa sedikit pun menyadari kehadiran mereka. Jika bukan karena Taois Lingqi, dia bahkan tidak akan tahu berapa banyak rahasianya yang telah terungkap. Jika dia meninggalkan menara ini dan membiarkan berita itu menyebar, dia akan mendapat masalah besar. Namun, yang membuatnya bingung adalah cara bicara anggota klan bayangan ini. Kedengarannya seperti suara wanita. Penganut Tao Lingqi tersenyum, "Menyelamatkan nyawamu. Hehe, anak kecil, hanya ada dua kemungkinan bagi mereka yang memasuki istana Dao Lingqi. 1. Menjadi pewaris istana Dao Lingqi, 2. Mati. Rahasia 5 istana warisan tidak akan pernah terbongkar." Ketika percakapan berakhir, Taois Lingqi siap mengambil tindakan dan membunuh anggota klan bayangan ini. Namun, pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba turun tangan, "Tunggu sebentar, senior." Pendeta Tao Lingqi menyipitkan matanya, menatap Yang Chen, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Si kecil, apa maksudmu?" Yang Chen berkata dengan hormat, "Junior memiliki beberapa keraguan dan ingin bertanya kepada orang ini. Jika memungkinkan, Junior berharap orang ini dapat diserahkan kepada Junior untuk dibuang." "Saya ingin tahu apa pendapat senior." Pendeta Tao Lingqi tertawa, "Anak kecil, ada sesuatu yang belum kujelaskan kepadamu. Kamu belum menjadi pewaris istana Dao Lingqi. Untuk menjadi penerusku, kamu harus lulus ujian yang kuberikan kepadamu. Jika kamu tidak dapat lulus ujian yang kuberikan kepadamu dengan baik, nasibmu akan sama seperti dia." Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Masih ada ujian?" "Hehe, ada ujian untuk masing-masing dari 5 istana warisan. Tapi jangan khawatir, ujian kekuatan yang sebenarnya ada di tangga surgawi, yang telah kau lalui. Ujian yang akan kuberikan padamu berbeda," kata Pendeta Lingqi dengan santai. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, sulit membayangkan betapa sulitnya mewarisi 5 istana warisan. Ini baru istana pertama, jadi bukankah istana kedua dan ketiga akan lebih sulit? Yang Chen menggertakkan giginya, jika junior gagal, junior akan bergantung pada senior. Namun, sebelum mengikuti ujian, junior ingin menyelesaikan beberapa keraguannya sendiri. "Baiklah, aku akan memberimu waktu." Pendeta Tao Lingqi melambaikan tangannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen menoleh menatap anggota klan bayangan. Anggota klan bayangan itu tampak sedikit panik, diawasi oleh Yang Chen. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan nada membela diri, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Tidak apa-apa, jika kau ingin hidup, bersikaplah baik dan hilangkan bayanganmu." Perintah Yang Chen. Sama sekali tidak. Anggota klan bayangan itu ragu-ragu sejenak sebelum menolak dengan tegas, "Yang Chen, kamu bisa membunuhku atau melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi aku tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu." Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa. Dia telah menduga bahwa di balik bayangan anggota klan bayangan ini ada lapisan penampilan lain, dan bayangan itu tidak lebih dari penyamaran bagi orang luar. Dia ingin melihat wujud asli klan bayangan, dan menyingkirkan bayangan itu seharusnya bukan tugas yang sulit. Siapa yang mengira ini akan seperti menginjak ekor anggota klan bayangan? Hal ini membuat Yang Chen menggelengkan kepalanya, tidak mau repot-repot berdebat lebih jauh. Dia berkata, "Kalau begitu, aku harus bersikap ofensif." Saat dia selesai berbicara, dia menukik cepat, melepaskan lapisan guntur dan kilat. Anggota klan bayangan itu mungkin tidak dapat melawan Taois Lingqi, tetapi dia tidak akan bersikap lunak terhadap Yang Chen. Dia mengejek, "Yang Chen, kamu hampir tidak memiliki ki sejati yang tersisa, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkanku?" Penganut Tao Lingqi berdiri di sana, menyaksikan kegembiraan itu tanpa ada niat untuk campur tangan. Anggota klan bayangan itu memutar tubuhnya, mengubah dirinya menjadi lapisan-lapisan bayangan yang datang ke arah Yang Chen dari segala arah dengan gerakan-gerakannya yang aneh. Dia jelas kejam, tidak menunjukkan belas kasihan kepada Yang Chen, karena dia mengambil keuntungan dari kondisi lemahnya. Yang Chen tahu niat anggota klan bayangan ini. Namun, sejak dia bertindak, dia menjadi percaya diri. Yang Chen membalik telapak tangannya, dan peta penghancuran gunung dan sungai muncul seketika. Saat peta itu muncul, gelombang air sungai mengalir ke dalam istana. Airnya menyebar, menyapu bersih bayangan yang dikendalikan anggota klan bayangan. Yang Chen kemudian melambaikan tangannya, dan guntur serta kilat menyebar melalui sungai.
Teknik Dewa Petir berenang seperti ikan, berguling ke arah anggota klan bayangan. Murid anggota klan bayangan itu mengerut, tidak menyangka bahwa Yang Chen, dengan hanya sedikit ki sejati yang tersisa, benar-benar dapat memiliki kekuatan seperti itu. Dalam kepanikan, dia bersiap untuk membela diri. Harus dikatakan bahwa dia cukup menonjol di antara klan bayangan. Melihat bahwa waktunya tidak tepat, dia segera mencoba berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Namun, pada saat itu, gunung ungu jatuh dari langit, menghantam tubuh anggota klan bayangan. Ah! Anggota klan bayangan itu mengeluarkan erangan, gemetar saat tubuhnya sepenuhnya ditekan oleh gunung ungu. Cek, cek, menarik. Meskipun mereka berdua berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, perbedaan kekuatannya sangat besar, komentar Linky Daois, menyaksikan kejadian itu. Pada saat ini, wajah Yang Chen pucat. Sekarang setelah dia menekan anggota klan bayangan, dia benar-benar kehabisan ki sejati. Tentu saja ini sesuai perhitungannya. Pada saat ini, menggunakan gunung ungu untuk menekan anggota klan bayangan, dia masih tampak khawatir. Dia kemudian melepaskan teknik Dewa Petir, mengubahnya menjadi rantai yang mengikat anggota klan bayangan dengan erat. Kau seharusnya bersikap baik sekarang. Yang Chen mendengus dan membalik telapak tangannya. Sebuah tangan hantu muncul dan mencengkeram tubuh anggota klan bayangan itu. Hanya dengan sedikit tekanan, pakaian bayangan pada anggota klan bayangan menghilang seperti asap. Segera setelah itu, tubuh putih yang halus muncul di hadapan Yang Chen, membuatnya terkejut dan tidak dapat bereaksi sejenak. Hal ini karena tubuhnya sangat mirip dengan tubuh wanita manusia. Sosok yang sangat indah itu hampir tidak dapat dibedakan dari wanita manusia, dan bahkan lebih mematikan bagi pria. Kalaupun ada perbedaan, itu adalah bahwa dia tidak mempunyai rambut apapun selain rambutnya yang panjang dan berwarna merah menyala, matanya berwarna merah pucat yang tidak biasa, dan dia memiliki ekor pendek di pantatnya. Secara keseluruhan, dia sangat tinggi, tampak seperti manusia tetapi tidak sepenuhnya. Bab 1502, Ketakutan Tak Berujung. Pupil mata wanita bayangan itu mengecil saat dia melihat jubah bayangannya benar-benar menghilang, meninggalkan tubuhnya sepenuhnya terbuka dan terkekang erat oleh rantai petir Yang Chen. Bahkan tidak dapat menutupi setengah dari dirinya sendiri, dia bingung dan mulai terisak-isak karena panik. Yang Chen juga berdiri di samping, tercengang. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Melihat wanita bayangan itu menangis, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Pendeta Lingxi berdiri di samping, menyeringai, dan tertawa. Ras macam apa ini? Aku sudah lama tidak keluar, apakah manusia berevolusi menjadi bentuk seperti itu? Harus kuakui, teknik transformasi bayangan itu cukup mengesankan. Yang Chen merasa malu dan buru-buru mengeluarkan sepotong pakaian dari tas penyimpanannya, menutupi tubuh wanita bayangan itu. Bagaimana mungkin pendeta Lingxi tidak mengerti maksud Yang Chen? Dia menguap dan berkata, jangan khawatir, aku hanya tertarik pada jenisku sendiri. Aku telah didekati oleh banyak wanita cantik, tetapi aku tidak pernah peduli pada mereka. Mereka tidak mengerti, orang-orang yang berbeda jalan tidak dapat membuat rencana bersama. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Ia lalu menatap wanita bayangan itu dan berkata, kami biasanya memanggil seseorang sepertimu dengan sebutan, gadis di antara manusia. Aku akan memanggilmu seperti itu. Siapa namamu? Wanita bayangan itu tidak menjawab, tetapi di mata merahnya yang tak biasa, orang bisa melihat kebenciannya yang mendalam terhadap Yang Chen. Namun, Yang Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat ini dan berkata terus terang, gadis, karena kamu merasa dipermalukan karena ditelanjangi, kamu harus tahu bahwa ada hal-hal yang lebih memalukan daripada itu untukmu. Misalnya, ekormu yang pendek cukup seksi bagiku. Jangan ragukan aku bisa melakukan hal-hal ini padamu. Mendengar ini, wanita bayangan menjadi sangat bingung. Tubuhnya yang halus bergetar karena marah, dan dia menggertakkan giginya, apa yang kamu inginkan? Sekarang Yang Chen semakin yakin bahwa orang-orang dari klan bayangan kemungkinan merupakan cabang manusia yang jauh. Tidak, itu tidak sepenuhnya benar. Mungkin dapat dikatakan bahwa klan bayangan adalah kerabat dekat manusia. Misalnya, pada zaman kuno era binatang kuno, beberapa berevolusi menjadi manusia, sementara yang lain berevolusi menjadi klan bayangan. Tentu saja kemungkinan ini relatif kecil. Bagaimanapun juga, ada banyak sekali kesamaan antara klan bayangan dan manusia, bahkan Taois Lingxi pun menyadarinya. Akan tetapi, ketenaran klan bayangan tampaknya tidak cukup besar untuk diketahui oleh Taois Lingxi, dan Yang Chen berpikir bahwa klan bayangan tidak terlalu kuno dan mungkin tidak muncul selama era binatang kuno. Itulah juga alasan mengapa dia menyelamatkan nyawa orang klan bayangan ini sejak awal. Dia merasa suaranya terlalu mirip dengan wanita manusia dan ingin melihatnya lebih dekat. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak kesamaan. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu, tapi aku tidak mau. Jangan khawatir, jika bukan karena fakta bahwa kamu sangat mirip denganku, seolah-olah dari klan yang sama, aku akan membunuhmu hanya karena mengikutiku ke sini dan mengetahui begitu banyak rahasiaku, daripada mengambil risiko menyinggung senior Lingxi untuk melindungimu. Yang Chen berkata dengan kejam.
Wanita bayangan itu menggigit gigi cangkangnya, berpikir lama, dan akhirnya berkata, namaku Hong Yue. Memang, Yang Chen tidak punya alasan untuk melindunginya. Dia tahu terlalu banyak rahasianya. Mengetahui hal ini, dia menyadari betapa ajaibnya bahwa dia masih hidup. Hong Yue, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, tidak membuang kata-kata lagi. Dia melempar wanita bayangan itu ke samping dan berkata, Senior Lingxi, katakan saja apa yang harus kulakukan selanjutnya. Oh, apakah kamu sudah memutuskan untuk membunuhnya atau tidak? Lingxi Daois mendengus dingin. Yang Chen memahami arti kata-kata pendeta Lingxi dan berkata, jika aku tidak bisa lulus ujian Senior Lingxi, tidak satu pun dari kita akan bisa pergi. Jika aku lulus, aku akan menjadikannya pelayanku. Jika dia setuju, aku akan mengampuni nyawanya. Jika tidak, aku pasti tidak akan mengampuni nyawanya tanpa campur tangan senior. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Pendeta Lingxi berkata dengan malas, kamu baru saja mendengar bahwa 5 istana warisan ini telah ada selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu sudah berapa tahun sejak pendeta Jingming mendirikannya, aku menjaga istana pertama sementara istana kedua, ketiga, dan keempat masing-masing dijaga oleh makhluk kuat lainnya. Masing-masing makhluk kuat ini memiliki kemampuan yang mengguncang dunia. Hehe, bahkan membicarakannya mungkin tidak membuatmu mengerti betapa kuatnya mereka. Yang Chen terkejut, bagaimana dengan istana kelima? Istana kelima secara alami dijaga oleh Taois Jingming, tetapi dia telah meninggal selama bertahun-tahun, hanya roh primordialnya yang tersisa. Taois Lingxi mencibir, tentu saja, tidak perlu bagimu untuk berpikir terlalu banyak untuk saat ini, karena kamu tidak dapat menelan warisan 5 istana sekaligus. Dengan kekuatanmu saat ini, paling-paling kamu dapat menerima warisanku, mencapai tahap Spirit Plate di istana kedua, alam dewa sejati di istana ketiga, dan untuk istana keempat dan kelima, hehe, kamu harus jauh lebih kuat. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Ujian istana ketiga hanya bisa diikuti oleh mereka yang berada di alam dewa sejati. Tempat macam apa ini? Pendeta Lingxi bersikap seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting, anak kecil, jangan terlalu terkejut. Aku memberitahumu begitu banyak hal hanya untuk memberitahumu bahwa jika kamu menginginkan warisan, kamu harus lulus ujianku terlebih dahulu. Jika kamu lulus ujianku, bahkan jika kamu gagal di istana kedua dan ketiga, para penjaga istana itu akan mengampuni nyawamu demi aku. Tetapi jika kamu tidak dapat lulus ujianku, hehe, maka lebih baik kamu mati sedini mungkin. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menangis pada saat yang sama, saya bersedia menerima ujian senior. Jika kau bersedia, maka tutuplah matamu. Taois Lingxi menekankan tangannya ke depan. Tanpa kendali atas tindakannya, Yang Chen memejamkan mata dan merasakan gelombang kelelahan yang tak berujung melandanya. Ia ingin tidur dan tertidur sepenuhnya. Saat tertidur, Yang Chen merasakan sensasi yang sama seperti saat pertama kali memasuki istana Dao Badak Spiritual. Dia merasa seolah-olah ada banyak sekali mata yang memperhatikannya. Dan memang ada banyak mata di sekelilingnya, masing-masing dengan warna yang berbeda. Mata yang beraneka ragam itu menatapnya seolah-olah semua rahasianya terbongkar. Yang Chen merasa seolah-olah berada di lingkungan di mana segala sesuatu tentang dirinya terekspos. Ketakutannya yang terdalam dan paling primitif pun muncul. Rahasia tombak dewa pembantai telah diketahui semua orang. Rahasia cakar emas juga diketahui semua orang. Segala hal tentang dirinya terungkap ke dunia, terbuka sepenuh. Bab 1503, Budak Sekte Bayangan. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka takuti, dan Yang Chen tidak terkecuali. Setiap orang memiliki rahasia, dan Yang Chen pun tidak terkecuali. Orang-orang takut rahasia mereka terbongkar ke orang lain, yang dapat menyebabkan masalah yang tidak terduga. Pikiran Yang Chen sekarang dipenuhi dengan gambaran seperti itu. Dia membayangkan tombak dewa pembantai miliknya akan terbongkar, diburu oleh semua kekuatan besar, keluarga dan persahabatan di masa lalu lenyap seperti asap. Ling Yan yang dia hormati dan klan gagak emas berbalik melawannya, dan sekte wilayah utara mengusirnya demi tombak dewa pembantai miliknya. Seluruh benua tidak mau menampungnya, semua orang ingin mendapatkan tombak dewa. Dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, tetapi melarikan diri tidak dapat menyelesaikan masalah. Keluarga dan teman-temannya diancam dan dilukai. Dia juga melihat Golden Claw disiksa dan disiksa seperti hewan peliharaan, sementara dia sendiri tidak berdaya untuk menolong. Dia melihat terlalu banyak. Ketakutan itu bagaikan bayangan yang perlahan meluas dan menyebar dalam hatinya, hingga mencapai batasnya. Melihat Yang Chen di dunia nyata, dia basah kuyup oleh keringat, menggigil di sekujur tubuh, benar-benar kehilangan kegigihan yang dimilikinya sebelumnya. Dia tampak seperti orang yang tidak berdaya. Hong Yue melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak menyangka Yang Chen akan mengalami situasi seperti itu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Yang Chen tidak pernah menunjukkan kepanikan sejak awal hingga sekarang. Pria ini tampak tenang dari awal sampai akhir. Namun, sekarang berbeda. Penganut Tao Lingqi tidak menunjukkan rasa terkejut sama sekali, seolah semuanya normal saja.
Dia hanya memperhatikan dengan tenang, sambil sesekali mengusap dagunya, matanya menatap dengan sedikit antisipasi, yang lama-kelamaan berubah menjadi kekecewaan. Tepat saat Pendeta Lingqi merasa semuanya telah beres, tiba-tiba Yang Chen membuka matanya dan berdiri, menenangkan napasnya yang cepat. Oh, Pendeta Lingqi mengangkat alisnya karena terkejut, aku tidak menyangka kau akan bangun di saat yang kritis seperti ini. Meskipun tidak terlalu memuaskan, kau hampir tidak bisa melewatinya. Saya tidak tahu apa maksud senior dengan memuaskan. Yang Chen bingung. Melihat Yang Chen pulih begitu cepat, Pendeta Lingqi tertawa sambil melipat tangannya di belakang punggungnya. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu alami? Junior tidak mengerti. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Kamu mengalami ilusi badak psikis yang paling terkenal dariku, Taois Lingqi. Aku dapat menjebak orang-orang dalam iblis hati mereka sendiri, yang merupakan teknik untuk menyerang jiwa. Jika pikiran seseorang tidak cukup kuat, mereka akan jatuh ke dalam siklus tanpa akhir dan mati. Saat itu, aku membunuh banyak orang kuat dengan ilusi ini. Tentu saja, kamu hanya berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, jadi aku menyesuaikan kekuatannya. Semakin cepat kamu bisa melewatinya, semakin kuat tekadmu, yang berarti kamu memiliki kualitas dasar untuk mengolah warisan yang kuberikan padamu. Tetapi tampaknya pikiranmu tidak cukup kuat, kata Taois Lingqi dengan tidak terlalu puas. Berhenti sebentar, Yang Chen bertanya, apakah itu berdasarkan seberapa cepat seseorang bisa keluar dari ilusi badak psikis yang baru saja terjadi? Benar, jawab Taois Lingqi. Kalau begitu, aku merasa seharusnya aku bisa keluar lebih awal. Yang Chen tersenyum, kata-katanya penuh percaya diri. Konyol, kalau begitu, apakah kamu tidak akan dengan sengaja keluar dari masalahmu sendiri? Apa gunanya menikmati ketakutan dan rasa sakit itu untukmu? Lingqi Daois mencibir, mengira Yang Chen hanya membual. Kalau saja bukan karena keberhasilan Yang Chen yang sesungguhnya, dia pasti sudah meledak sekarang. Mungkinkah ilusi badak psikisnya begitu mudah dilewati? Yang Chen tertawa, senior, saya tidak berbohong. Sebenarnya, saya juga ingin keluar pada awalnya, tetapi setelah berpikir sejenak, saya mengurungkan niat itu. Saya melakukan itu hanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang seberapa besar ketakutan yang sebenarnya ada di hati saya. Lalu, Pendeta Tao Lingqi mengangkat alisnya, dan mulai memiliki pandangan berbeda terhadap Yang Chen. Yang Chen berkata, kalau begitu, saya akan mencoba mengatasi ketakutan itu. Bagaimana aku tahu apakah yang kau katakan itu benar atau salah? Berani mencobanya lagi. Lingqi Daois mencibir. Kenapa tidak? Yang Chen mengangkat bahu. Pendeta Lingqi memberi isyarat dengan tangannya. Dalam sekejap, Yang Chen merasakan ruang di sekitarnya berubah lagi. Ketakutan muncul sekali lagi. Tetapi kali ini, rasa takut itu bukan lagi rasa takut baginya. Pada saat ketakutan itu melanda, Yang Chen tertawa terbahak-bahak lalu membuka matanya. Ia telah terbebas dari rasa takut itu. Apa? Pupil mata Taois Lingqi mengecil. Ia percaya bahwa setelah mengalaminya sekali, Yang Chen akan memperoleh sedikit pengalaman dan membuat kemajuan, tetapi ini terlalu cepat. Ia baru saja melakukan ilusi badak psikis, dan Yang Chen telah terbebas darinya. Kalau memang itu benar-benar terjadi, sungguh luar biasa. Yang Chen tersenyum ramah, senior, saya tidak tahu apakah penampilan saya sekarang memuaskan Anda. Pendeta Lingqi menyipitkan matanya lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, nak, kamu menarik sekali. Ya, penampilanmu memuaskanku. Harus kuakui bahwa penilaian awalku terhadapmu agak salah. Sekarang, aku menyetujuimu. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku bisa memiliki murid sepertimu. Tapi sebaiknya kau selesaikan masalah antara dirimu dan gadis ini dulu. Kalau tidak, sesuai janjiku kepada pendeta Ming Jin saat itu, aku tidak boleh membiarkan masalah ini didengar orang lain. Yang Chen mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Hong Yue, Nona Hong Yue, seperti yang kukatakan tadi, sekarang kau punya dua pilihan. Pertama, tunduk padaku, diperbudak olehku seumur hidupmu dengan pembatasan perbudakan, dan kedua, mati. Hong Yue menggigil. Ia pernah berpikir tentang kematian sebelumnya, tetapi setelah merenung dengan tenang, ia merasa ia dapat mencapai lebih banyak hal jika ia tetap hidup. Banyak orang di klan ingin memasuki dunia di luar lantai 8. Sekarang setelah dia masuk, meskipun dia tidak bisa melaporkan hal-hal ini kepada klan, itu sepenuhnya layak untuk membawa beberapa manfaat bagi klan sebagai gantinya. Hong Yue menggertakkan giginya. Apakah kau akan melakukan hal-hal itu padaku? Yang Chen melihat penampilan Hong Yue yang malu-malu dan tidak bisa menahan tawa. Dia mengangkat bahunya. Jika kamu menjadi budakku, kamu secara alami akan berpusat di sekitarku, dan aku dapat melakukan apa saja kepadamu. Tentu saja, kamu bebas memilih. Aku akan menunggu keputusanmu. Hong Yue masih tenggelam dalam pikirannya. Untuk waktu yang lama, akhirnya, dia memutuskan. Baiklah, aku setuju, tetapi Yang Chen, aku berharap dapat memberikan cukup banyak manfaat bagi klan, dan aku juga berharap untuk tetap berada di dalam klan lebih lama. Kamu harus berjanji kepadaku dua syarat ini, atau, bahkan jika aku mati, aku tidak akan setuju.
Bab 1504, Murid Ilahi Lingki garis bawah 1 Yang Chen tersenyum tipis, tidak menyangka bahwa Hong Yue begitu sepenuh hati. Dia berkata dengan tenang, baiklah, tidak masalah. Aku akan membagikan beberapa barang yang kudapatkan di menara ini kepadamu untuk dibawa kembali ke sektemu. Jika tidak ada yang membutuhkan bantuanmu, aku akan membiarkanmu pergi. Terima kasih, kata Hong Yue, air mata sudah mengalir di matanya. Yang Chen mendesah pelan. Meskipun dia merasa sedikit enggan, dia tahu itu tidak bisa dihindari. Dia harus memberikan pembatasan perbudakan kepada Hong Yue dan membiarkannya memutuskan sendiri. Saat Hong Yue menatap larangan perbudakan, air matanya jatuh bagai tetesan air hujan, seolah tak mau menerimanya, namun akhirnya, dia menamparkan dahinya dan menancapkan larangan perbudakan ke dalam tubuhnya. Melihat ini, Yang Chen berkata, "Senior, semuanya sudah beres." Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang tidak dipahami junior ini. Silakan saja, kata Pendeta Lingki. Senior, kamu pasti melihat semuanya ketika aku menerobos gerbang langit, kan? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya melihat semuanya, tombakmu tidak buruk, tombak itu memiliki latar belakang yang bergengsi, bahkan saya tidak tahu segalanya tentangnya. Tapi jangan khawatir, saya tidak lagi tertarik pada urusan duniawi. Bahkan harta karun terbaik pun tidak ada artinya bagi saya sekarang, kata penganut Tao Lingki. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tombak Dewa Pembantaian itu sebenarnya bukan gertakan. Penganut Tao Lingki bahkan tidak dapat memahaminya sepenuhnya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji tombak Dewa Pembantaian. Hal semacam ini hampir tidak pernah terdengar. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tidak ingin menunjukkan keheranannya terlalu banyak. Kalau tidak, tombak Dewa Pembantai akan mengambil alih inisiatif dan niscaya akan menjadi sombong lagi. Dia berkata, junior ingin bertanya tentang hal lain. Dalam perjalanan ke sini, senior pasti melihat dua saudara binatang iblisku. Mereka bukan hanya oportunis, dan mereka juga telah berusaha keras untuk masuk. Bisakah senior mengizinkan mereka menerima warisanmu juga? Maksudmu dua iblis besar itu? Yang satu adalah naga banjir cakar emas, yang satu lagi adalah Kun Peng. Keduanya adalah spesies langka. Namun sayangnya, aku punya aturan sendiri di sini. Bahkan jika kalian lulus ujian akhirku, kalian tidak dapat mengubahnya. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang masuk bersama-sama, mereka yang gagal akan tetap dianggap gagal, kata penganut Tao Lingki. Bagaimana jika mereka datang bersamaku lebih awal? Yang Chen bertanya dengan bingung. Kalau begitu, kalian bertiga harus bertarung sampai mati. Orang terakhir yang selamat akan menerima warisanku, Taois Lingki tertawa dengan ekspresi riang. Yang Chen terkesiap, karena dia tidak menyangka aturannya begitu kejam. Kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Silakan lanjutkan, senior, kata Yang Chen dengan hormat. Pada saat ini, Hong Yue dengan patuh berdiri di samping, juga bertanya-tanya apa warisan Taois Lingki. Sudah terlalu lama, bahkan jika aku memberitahumu, akan sulit bagimu untuk mencerna dan memahaminya. Yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa Taois Jingming memiliki alasan yang mendalam untuk membangun menara ini dan meninggalkannya di sini. Tujuan sebenarnya masih belum ku ketahui. Sedangkan aku, aku tidak tahu apakah aku membuat keputusan yang benar atau salah dengan mengikutinya. Meskipun Jingming berutang budi padaku, dia meninggalkanku untuk menjaga tempat ini dan hidup dalam pengasingan yang sepi sampai aku mati. Kurasa itu benar-benar tidak sepadan. Namun, untuk beberapa alasan, aku menyetujui permintaannya saat itu, desah, aku hanya setuju, kata Taois Lingki, mendesah pelan, dengan emosi yang agak rumit dalam nadanya. Melihat ini, Yang Chen tahu bahwa pasti ada beberapa cerita antara Taois Lingki dan Taois Jingming. Penganut Tao Lingki menghela napas, kami, para kultivator, berjalan melawan langit, baik penganut Tao Jingming maupun aku. Para pembudidaya. Yang Chen bertanya dengan bingung, apa yang Anda maksud dengan pembudidaya, senior? Aneh ya, kamu seorang kultivator, dan aku juga seorang kultivator. Kultivator adalah orang yang mengolah Dao, yang merupakan sebutan umum bagi semua orang yang mempraktikkan Dao. Jelas Lingki Daois. Yang Chen berkata dengan canggung, di tempatku, kami menyebut diri kami seniman bela diri. Di tempat kami menyebut diri kami sebagai kultivator gelap. Gumam Hong Yue. Penganut Tao Lingki melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya sebutan daerah. Apa itu Dao? Dao adalah jalan menuju masa depan, menuju akhir. Tidak peduli jalan mana yang Anda kembangkan, Anda dapat memahaminya sebagai pengembangan Dao dan menyebut diri Anda sebagai kultivator. Junior mengerti, kata Yang Chen dengan hormat. Senang kau mengerti. Sekarang, mari kita langsung ke intinya. Aku pernah berjanji kepada Taois Jingming bahwa aku akan menjaga istana pertama dan mewariskan warisanku yang membanggakan kepada generasi mendatang, serta memelihara dan membimbing mereka untuk tumbuh menjadi orang yang berguna. Sekarang, warisanku adalah sepasang murid ilahi Lingki ini, kata Taois Lingki. Murid Dewa Lingki. Yang Chen bingung. Mulut Lingki Daois melengkung, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang bersinar. Ini adalah murid ilahi Lingki milikku.
Dengan kekuatan ilahi ini, aku dapat melihat banyak hal, kata penganut Tao Lingqi. Banyak hal, seperti, Yang Chen tidak mengerti. Pendeta Lingqi tidak berbicara. Dia hanya tersenyum tipis pada Yang Chen. Pada saat itu, Yang Chen merasakan tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, dia mengerti segalanya. Pada saat itu, Pendeta Lingqi telah sepenuhnya mentransmisikan metode kultivasi murid ilahi Lingqi-nya kepada Yang Chen. Itu adalah cara yang sangat aneh, bukan transmisi ingatan. Jika itu adalah transmisi ingatan, kepalanya akan pusing karena masuknya ingatan secara tiba-tiba. Tetapi saat ini, pada saat itu juga, dia mengerti segalanya tanpa tanda-tanda peringatan apapun. Saat Yang Chen kagum akan keterampilan luar biasa Taois Lingqi, dia mulai dengan cermat memeriksa kemampuan murid ilahi Lingqi. Murid ilahi Lingqi dibagi menjadi 4 tingkatan. Untuk mengolah level pertama, garis pandang seseorang dapat menembus ribuan mil jauhnya, dan jejak fluktuasi ki sejati apapun dalam rentang ini tidak dapat lolos dari deteksi murid ilahi Lingqi. Memiliki murid ilahi Lingqi akan membuat musuh sulit bersembunyi. Saat bertarung melawan musuh, mengolah murid ilahi Lingqi juga dapat mendeteksi niat lawan dan mengantisipasi penyergapan yang tidak diketahui sebelumnya. Dapat dikatakan, setelah murid ilahi Lingqi dikultivasikan, ia akan seperti memiliki jiwa kedua. Dan dalam arti tertentu, pupil ilahi Lingqi bahkan lebih berguna daripada jiwa. Sebagian besar teknik penyembunyian dirancang untuk menyembunyikan ki seseorang dan melindungi dari jiwa. Siapa yang akan melindungi dari penglihatan? Karena jangkauan yang dapat dicakup oleh penglihatan pada akhirnya terbatas. Namun, efek murid ilahi Lingqi sepenuhnya melampaui batas ini dan mencapai tingkat baru. Tingkat kedua bahkan lebih menakjubkan. Ketika murid ilahi Lingqi dikultivasikan ke tingkat kedua, ia dapat melihat semua penyamaran palsu. Tidak ada cara palsu yang dapat lolos dari eksplorasi murid ilahi Lingqi, mengungkapkan esensi sejati dari segala sesuatu sebelum keterampilan ilahi Lingqi. Bab 1505, Efek Ajaib Murid Ilahi. Melihat hal ini, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Fungsi ini tampaknya tidak terlalu istimewa, tetapi bagi seseorang seperti dia yang unggul dalam teknik mengubah wajah, dia tahu betapa pentingnya hal itu. Dia ahli dalam teknik mengubah wajah, tetapi apakah ada orang lain di dunia ini yang sama terampilnya, atau bahkan lebih dari itu? Ada banyak kebohongan dan tipu daya di dunia ini. Harta karun yang tampak menarik mungkin menyembunyikan jebakan mematikan, dan wajah yang tersenyum mungkin menyembunyikan niat membunuh yang tak berujung. Jika murid ilahi Lingqi dapat mengungkap hakikat sejati segala sesuatu, maka kemampuannya sungguh akan menantang surga. Dia tidak dapat memahami prinsip kultivasi metode ini. Dalam keheranannya, Yang Chen mulai melihat tingkat ketiga. Ketika dia melihat tingkat ketiga, dia menarik napas tajam lagi, karena ketika murid ilahi Lingqi mencapai tingkat ketiga, dia benar-benar dapat melihat menembus titik-titik lemah larangan dan sarana untuk memahami mata formasi. Aspek yang paling luar biasa dari larangan dan formasi adalah kompleksitasnya dan fakta bahwa sistem aktivasinya terkonsentrasi di mata formasi. Namun, begitu murid ilahi Lingqi mencapai tingkat ketiga, ia dapat menembus keduanya, tetapi bagaimana ia mencapai prestasi seperti itu? Yang Chen tidak punya waktu lagi untuk melihat metode kultivasi ini, karena rasa ingin tahu mencengkeramnya, membuatnya bertanya-tanya kekuatan menakjubkan apa yang dimiliki tingkat keempat. Tetapi saat dia mencoba melihat tingkat keempat, dia mengerutkan kening, karena ingatannya tentang tingkat keempat masih gelap gulita, dan dia tidak dapat melihat apapun. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pendeta Tao Lingqi dan bertanya dengan ekspresi bingung, "Senior Lingqi, apa ini?" Pendeta Tao Lingqi tampaknya tahu apa yang ingin ditanyakan Yang Chen dan menjawab perlahan, "Untuk mencegahmu menjadi terlalu ambisius, kamu hanya dapat mengetahui efek dari tingkat keempat setelah mengolah tingkat ketiga." Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan tangis pada saat yang sama, lalu berkata, "Senior, apakah murid ilahi Lingqi milikmu benar-benar sehebat itu? Efek ini tampak sangat menantang surga. Hanya orang kecil sepertimu yang berani mempertanyakan kekuatan murid ilahi Lingqiku. Apakah kau ingin aku menunjukkannya padamu?" Kata Taois Lingqi dengan dingin. Yang Chen segera menjawab, "Junior salah paham, bukan berarti aku meragukan kekuatannya, tetapi menurutku efektivitas murid ilahi Lingqi adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan metode kultivasi biasa. Ini hanya membuktikan keterampilanmu yang mendalam dan tidak ada hubungannya dengan meragukan bakatmu, senior." "Hehe, nada bicaramu cepat sekali berubah, nak. Tapi jangan terburu-buru menganggap metodeku begitu hebat. Kesulitan dalam kultivasi tergantung pada kondisi pikiran seseorang. Kondisi pikiranmu sekokoh batu, dan kamu tidak mudah gelisah atau gelisah, jadi kamu memenuhi syarat untuk menjadi kandidat kultivasi. Namun, kuncinya terletak pada materi." Pendeta Lingqi menguap. Baru pada saat itulah Yang Chen teringat metode kultivasinya. Sekali melihatnya, dia merasakan beban yang tak terlukiskan menimpanya. Mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan, hanya ada satu yang pernah didengarnya. Memang, hanya satu. Namun, menurut pengetahuannya, bahan itu sangat berharga. Bahkan jika Yang Chen ingin mengeluarkannya, itu akan sangat sulit dan menyakitkan baginya.
Akan tetapi, di antara sekian banyak bahan, ini hanyalah salah satu yang tidak penting. Dari yang lainnya, Yang Chen belum pernah mendengar, apalagi melihatnya. Bahan macam apa ini? Yang Chen benar-benar tercengang, merasa seolah-olah seluruh rasa nilainya sedang terbalik. Pendeta Tao Lingqi dengan malas menjelaskan, untuk mengolah murid ilahi Lingqi, diperlukan sejumlah besar bahan. Bahkan ketika saya sendiri mempraktikkannya beberapa ribu tahun yang lalu, saya butuh puluhan ribu tahun untuk mengumpulkan cukup banyak. Kemudian, saya terus mengumpulkan bahan untuk set kedua, tetapi keberuntungan saya tidak terlalu baik. Saya hanya berhasil mengumpulkan cukup bahan untuk tingkat pertama dan hanya sebagian kecil untuk tingkat kedua dan ketiga. Saya memberikan bahan-bahan ini kepada Anda sekarang. Jika Anda menggunakannya untuk mengolah dan semuanya berjalan lancar, Anda seharusnya dapat menguasai tingkat pertama dengan cepat. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Pendeta Tao Lingqi mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Yang Chen mengambil tas penyimpanan dan dengan hati-hati mengamati materi di dalamnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Baik kualitas maupun ki dari bahan-bahan ini jauh lebih unggul daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, masih ada celah antara bahan-bahan ini dan potongan rumput suci yang telah diperolehnya. Tentu saja, Yang Chen tidak mengungkapkan pikiran-pikiran ini dengan lantang, sebaliknya diam-diam menyimpan keraguannya di dalam hatinya. Terima kasih, senior, karena telah memberi saya materi ini, kata Yang Chen dengan hormat. Tidak apa-apa, sekarang setelah kamu menerima materi-materi ini, kamu resmi menjadi muridku. Selanjutnya, aku akan memberitahumu beberapa hal untuk masa depan, kata Taois Lingqi dengan tenang. Senior, silakan bicara, jawab Yang Chen. Pernahkah kau mempertimbangkan apa yang harus kau lakukan selanjutnya, seperti bagaimana kau akan pulang? Tanya Taois Lingqi sambil tersenyum. Sebenarnya aku belum memikirkan hal itu, Yang Chen mengakui sambil sakit kepala. Sangat sulit untuk sampai ke sini, Yang Chen tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan kembali. Tidak perlu khawatir untuk kembali. Aku akan mengantarmu keluar, kata Taois Lingqi. Tapi bagaimana junior akan menemukanmu di masa depan? Yang Chen mengajukan pertanyaan ini. Pendeta Lingqi terkekeh, kau juga tidak perlu khawatir tentang itu. Karena kau hampir selesai mengumpulkan bahan-bahannya, aku akan segera mengirimmu kembali. Oh, dan kedua temanmu, aku akan memanggil mereka untukmu. Sekarang Yang Chen telah menjadi muridnya, Taois Lingqi menjadi jauh lebih ramah. Dengan lambaian tangannya, tubuh besar cakar emas dan Kun Peng muncul di dalam istana Dao Badak spiritual. Keduanya saling menatap, benar-benar bingung. Cakar emas, Kun Peng, beri hormat pada senior Lingqi. Kata Yang Chen. Junior Golden Claw dan Kun Peng memberi hormat kepada senior Lingqi. Keduanya adalah individu yang berpengalaman dan terkejut melihat pemandangan Taois Lingqi. Mereka segera membungkuk dengan hormat. Untunglah kalian berdua bisa membantu dan mendukung anak ini sebagai temannya. Baiklah, Yang Chen, aku akan mengirimmu keluar sekarang. Apakah kau siap? Tanya Pendeta Lingqi. Mendengar ini, Yang Chen dengan cepat mengantar Golden Claw dan Kun Peng ke ruang sungai delapan ekstremitas, dan kemudian bertanya, senior, bagaimana dengan yang lainnya? Menara ini akan ditutup mulai sekarang, dan semua orang akan meninggalkannya. Setelah Pendeta Lingqi selesai berbicara, Yang Chen merasa kepalanya semakin berat, dan ketika dia sadar kembali, dia sudah keluar dari 5 istana warisan dan kembali ke pintu masuk menara. Bukan hanya dia, tapi Hong Yue, orang lain, dan 4 klan laut semuanya juga telah kembali. Yang Chen tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap kemampuan Taois Lingqi. Pada saat yang sama, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa bersama dengan 4 klan laut lainnya, karena mereka semua saling menatap dengan mata terbelalak. Pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba mendengar suara Taois Lingqi di benaknya, berkata, "Selamat, Yang Chen, karena telah menjadi murid pertama warisan 5 istana. Sekarang, ada beberapa hal yang harus kamu ingat di dalam hatimu." Yang Chen, terkejut, hendak mengajukan pertanyaan ketika Taois itu memotongnya. Senior, tolong bicara. Bab 1506, Pewaris Generasi Pertama. Meskipun sekarang kamu adalah murid generasi pertama dari 5 istana warisan, aku harus membuatmu siap secara psikologis terlebih dahulu. Kamu mungkin jatuh kapan saja, dan kamu mungkin tersingkir kapan saja. Jika kamu tidak dapat memasuki istana kedua dalam 1000 tahun, menurut wewenang dan kata-kata yang diberikan kepadaku oleh Taois Jingming, aku akan mengeluarkanmu dari 5 istana warisan, kembali ke sini, dan menunggu murid generasi kedua. Kata Taois Lingqi. Yang Chen mengangguk, tidak terkejut, jika junior tidak bisa melakukannya, senior dapat menyingkirkan junior kapan saja. Hehe, selama kamu siap untuk itu, yakinlah bahwa bahkan jika 5 istana warisan tidak mengakui kamu, aku akan tetap mengakui kamu sebagai muridku. Kata Lingqi Daois dengan sangat memuaskan. Yang Chen tidak dapat menahan tawa, lalu bertanya, selain ini, apakah senior punya hal lain untuk dikatakan? Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan, tapi kurasa kau pasti punya banyak pertanyaan. Kata Pendeta Lingqi. Yang Chen segera bertanya, senior, di mana kamu sekarang? Tentu saja, di tubuhmu. Kata Taois Lingqi dengan ramah.
Ini, pupil mata Yang Chen mengecil, bagaimana senior melakukannya? Pendeta Lingqi tertawa dan berkata, biar kamu tahu bagaimana caranya. Apakah aku masih pantas menyandang gelarmu sebagai seorang senior? Hehe, anak kecil, jangan repot-repot mencari keberadaanku di tubuhmu. Saat kamu ingin menemuiku, aku akan memanggilmu. Lalu senior, bagaimana dengan senior Wei Batian? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kau bahkan tahu nama Wei Batian. Cek-cek, beruang konyol itu jarang memberitahu orang-orang namanya. Jika kau ingin menemuinya, itu akan sedikit sulit. Hanya 5 istana warisan yang menyusut yang ada di tubuhmu, dan level lainnya tidak. Jika kau ingin menemui Wei Batian, kau hanya bisa kembali ke tempat ini. Kata pendeta Lingqi. Yang Chen menghela nafas, dan meskipun dia telah mengantisipasinya, dia masih agak kecewa ketika mendengar berita itu. Betapa hebatnya jika lantai 8 juga ada di tubuhnya dan dia bisa melihat kedua saudaranya kapan saja. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Meskipun 5 istana warisan ada di tubuhmu, kau tidak bisa mengandalkanku untuk membantumu. Aku sudah bersumpah kepada Taois Jingming bahwa aku tidak akan mengambil tindakan lagi. Jadi, selesaikan sendiri semua masalahmu. Taois Lingqi menyeringai, tampak seolah-olah dia telah menerima semuanya. Yang Chen mengangkat bahu tak berdaya, menekan semua kemewahan dalam benaknya. Dia tahu itu tidak sesederhana itu. Jika pendeta Lingqi benar-benar dapat membantunya, dia mungkin dapat berjalan menyamping di tanah ini. Saat pikirannya sedang berkecamuk, seluruh 4 klan wilayah laut juga ikut gempar. Penguasa elang besi juga sangat terkejut dan bingung, Yang Chen, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terkirim? Biasanya, butuh waktu puluhan tahun untuk mengakhiri pengiriman. Yang Chen berpura-pura bingung, Junior juga tidak tahu. Saat itu, Junior sedang mencari harta karun di lantai 8, dan tiba-tiba keluar dari sana. Ketika penguasa elang besi mendengar bahwa Yang Chen telah memasuki lantai 8, dia sangat gembira, tetapi kemudian dia menghela nafas, ini, kamu memasuki lantai 8 dan segera diteleportasi keluar. Keberuntungan macam apa ini? Apa yang terjadi? Ekspresi khawatir penguasa elang besi menghangatkan hati Yang Chen. Dapat dilihat bahwa Iron Eagle Lord adalah seorang yang menghargai kebaikan yang diberikan kembali. Yang Chen pernah menolongnya, dan Iron Eagle Lord mengingatnya di dalam hatinya. Sekarang setelah Yang Chen menghadapi beberapa masalah, Iron Eagle Lord juga merasa khawatir dan terganggu olehnya. Hanya Yang Chen dan Hong Yue yang tahu apa yang sedang terjadi, dan tak satu pun dari mereka yang mau mengungkapkan masalah tersebut. Adapun Hong Yue, dia buru-buru memanggil pakaian bayangan hitam yang dikenakan klan bayangan dan sekarang mengenakannya. Ini juga merupakan aturan klan bayangan bahwa mereka tidak akan memperlihatkan pakaian mereka di depan orang luar. Ketika Hong Yue kembali ke klan, dia tidak tahu apa yang telah dia katakan kepada mereka, tetapi banyak orang di klan bayangan menatap Yang Chen satu persatu dan mulai merenung. Yang Chen tidak tahu apa yang dikatakan Hong Yue, tetapi karena Hong Yue telah menetapkan batasan perbudakan dengannya, dia tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia sangat yakin dengan batasan perbudakan itu. Dengan cara ini, orang-orang dari berbagai klan laut berdiskusi satu sama lain, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun. Sepertinya keberuntungan kita sedang buruk tahun ini. Klan tubuh utuh kita akan pergi dulu. Para tetua klan tubuh utuh melambaikan tangan dan membawa serta junior mereka saat mereka pergi satu demi satu. Klan Yaksa dan klan Sa Utara saling melotot, seolah-olah mereka bisa memulai perkelahian kapan saja. Jika diperhatikan dengan seksama, bukankah itu karena Yang Chen telah bertemu dengan 3 orang Zenke dan menangkap 3 orang Yemei? Sekarang, klan Yaksa dan klan Sa Utara sedang dalam ketegangan dan perang dapat terjadi kapan saja. Namun pada akhirnya, klan Yaksa menahannya, dan seorang Yaksa setengah dewa berkata dengan dingin, baiklah, klan Sa Utara, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kami, klan Yaksa, akan menoleransinya untuk hari ini. Dalam waktu setengah bulan, kami akan pergi untuk menebus orang-orang kami, tetapi kalian harus ingat bahwa beberapa hal bersifat timbal balik. Kami harap kalian juga dapat menjaga junior kalian dengan baik. Hahaha, klan Yaksa, aku sarankan kalian membawa semua harta benda kalian. Jangan sampai kehabisan barang dan gagal menyelamatkan orang-orang kalian. Tetua klan Sa Utara tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari klan Yaksa pergi dengan ekspresi dingin, melihat klan Sa Utara tertawa keras, dan kemudian memuji ketiga orang Zenke tanpa henti. Sekarang, ketiga orang Zenke telah menjadi objek pujian klan Sa Utara, dan tak lama kemudian, klan Sa Utara pun bergegas pergi. Hanya orang-orang dari klan bayangan yang tertinggal, mereka tidak pergi, melainkan berkumpul setelah berdiskusi dan datang ke sisi Yang Chen. Yang Chen bingung dan menatap Hong Yue, yang kemudian tahu bahwa klan bayangan tidak punya niat jahat. Namun, Iron Eagle Lord sangat waspada, wajahnya dingin, mengapa orang-orang dari klan bayangan belum pergi? Apa artinya ini? Saudara elang besi, jangan terlalu gugup, kami ingin membahas beberapa hal dengan Yang Chen, temanku. Kami bersedia memberikan beberapa hadiah khusus untuk ini, dan itu semua tergantung pada keinginan pribadi Yang Chen.
Jika Yang Chen bersedia membantu, kami akan berterima kasih. Orang-orang dari klan bayangan berkata satu demi satu. Penguasa elang besi mendengus, kuharap kau tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Yang Chen dan menunggu Yang Chen membuat pilihan. Yang Chen sangat bingung, apa maksudmu? Tidak ada salahnya berbicara. Jika aku bisa membantu dan ada imbalan yang pantas, aku, Yang Chen, tidak akan menolak. Mendengar Yang Chen begitu mudah didekati, orang-orang dari klan bayangan menghela napas lega. Begini, baru saja, kami mendengar Hong Yue memberitahu kami tentang identitas Yang Chen. Sebenarnya, ketika kami pertama kali melihat Yang Chen tampak sangat mirip dengan kami ingin mencari tahu kebenarannya. Sayangnya, waktunya terbatas, dan tidak ada kesempatan. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Yue, kami mengonfirmasi dugaan kami bahwa Yang Chen memang manusia. Beberapa tetua klan bayangan berkata, Bab 1507, Pertukaran Metode Kultivasi. Memang, aku manusia, dan jika aku tidak salah, anggota klan bayangan juga seharusnya begitu, Yang Chen bertanya. Pemimpin klan bayangan tertawa dan berkata, perkenalkan diri saya. Nama saya Zhang Feng. Sejujurnya, saya tidak takut ditertawakan oleh teman muda Yang Chen. Nenek moyang kami memang manusia, tetapi jangan meremehkan kami, karena kami bukanlah manusia berdarah murni. Singkatnya, kami berdarah campuran, dan lebih tepatnya, kami adalah bibrida. Yang Chen terkejut, tidak pernah memikirkannya dari sudut pandang ini. Dia bertanya dengan ragu, bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Feng mendesah getir dan berkata, sudah lama sekali, dan kita tidak dapat menentukan setiap detail dari masa leluhur kita, tetapi kita tahu bahwa mereka menikah dengan kelompok asteris di wilayah laut, yang akhirnya melahirkan beberapa klan, termasuk klan bayangan kita. Klan bayangan kita dulunya sangat lemah, dan baru setelah ribuan tahun perubahan, kita nyaris tidak bisa bertahan hidup dengan pindah ke tempat yang begitu kecil. Yang Chen sedikit memahami situasinya dan segera berkata, kalian semua pasti punya alasan untuk memberitahuku hal ini. Sekarang setelah aku tahu tentang situasi kalian, aku harap kalian bisa terus terang padaku. Teman muda Yang Chen memang terus terang. Begini masalahnya, klan bayangan kita pernah memiliki alam rahasia yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Alam rahasia ini hanya dapat dibuka oleh garis keturunan manusia yang paling murni. Namun, seperti yang Anda ketahui, garis keturunan kita tidak lagi murni, dan kita tidak memiliki cara untuk mengakses alam rahasia yang agung ini. Garis keturunan yang tidak murni tidak cukup untuk membukanya, kata Zhang Feng. Mendengar ini, Yang Chen mengerti apa yang diinginkan klan bayangan, dan dia menduga bahwa Hong Yue pasti baru saja memberitahu mereka tentang identitasnya, jadi mereka memikirkan masalah ini. Yang Chen menyentuh dagunya. Meskipun dia orang yang santai, bukan berarti dia bisa dengan mudah membantu orang lain. Ia hanya berkata, sahabat-sahabat senior, bukan berarti saya serakah, tetapi masalah ini tidak sulit bagi saya. Namun, kalian tidak boleh membiarkan saya melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Zhang Feng tahu bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah dan tersenyum tipis, teman muda Yang Chen, katakan saja syaratmu. Jika masih dalam batas toleransi klan bayangan kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Yang Chen tidak bermaksud meminta terlalu banyak, ia hanya menginginkan sesuatu yang menarik minatnya. Senior, saya tidak tertarik pada hal lain, saya hanya ingin mempelajari teknik kultivasi warisan klan Anda. Jika Anda dapat memuaskan saya dalam hal ini, saya akan membantu, kata Yang Chen dengan tenang. Keempat klan laut masing-masing memiliki kekuatan ilahi mereka sendiri. Meskipun kekuatan ini mungkin tidak dianggap kuat, mereka memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Jika Yang Chen dapat mempelajarinya, manfaatnya akan sangat banyak. Khususnya, teknik-teknik misterius klan bayangan. Awalnya, Yang Chen tidak menganggapnya terlalu serius, tetapi setelah Hong Yue terus bersamanya sampai ke istana Dao Badak Spiritual, hanya untuk ditemukan oleh Taois Lingqi, Yang Chen mulai memperhatikan teknik-teknik ini. Jika dia memiliki teknik seperti itu, dia bisa melakukan banyak hal tanpa diketahui siapapun. Mendengar ini, ekspresi beberapa anggota klan bayangan langsung berubah. Tidak seperti klan Sa Utara, mereka sangat peduli dengan teknik kultivasi mereka. Begitu mereka mendengar permintaan Yang Chen, banyak anggota klan bayangan mulai mengumpat dengan marah. Omong kosong, tidak masuk akal, tetua Zhang Feng, anak ini benar-benar meminta terlalu banyak. Apakah dia tidak tahu bahwa teknik kultivasi klan kita tidak pernah diwariskan kepada orang luar? Orang ini sudah keterlaluan. Nak, suatu kehormatan bagimu untuk bekerja sama dengan klan bayangan kami. Jangan tidak tahu terima kasih. Tepat. Untuk sesaat, anggota klan bayangan terlibat dalam diskusi panas, dan banyak di antara mereka mulai berbicara jahat. Hong Yue tidak menyangka ini. Ia mengira ini akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan bagi Yang Chen dan klan bayangan, tetapi siapa yang mengira bahwa semuanya akan sampai pada titik ini? Yang Chen, di sisi lain, tertawa dingin dan berkata, apakah kalian orang-orang terhormat menganggapku lebih rendah dari kalian?
Apakah kalian pikir merupakan suatu kehormatan dan hak istimewa bagi saya, Yang Chen, untuk berbisnis dengan kalian? Jika demikian, saya lebih suka tidak memiliki kehormatan dan hak istimewa ini. Penatua Iron Eagle, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen mencoba berbalik dan pergi. Tuan Elang Besi berkata dengan dingin, klan bayangan, sudah lama kita tidak bertemu, bukankah kalian menjadi terlalu sombong? Melihat Yang Chen dan Iron Eagle Lord hendak pergi dengan marah, Zhang Feng panik dan berteriak, semuanya, diam. Banyak anggota klan bayangan terkejut mendengar kejadian ini, tidak pernah menyangka tetua agung mereka Zhang Feng akan memarahi mereka. Di mata mereka, Yang Chen hanyalah seorang kultivator biasa di tahap pembentukan roh. Apa yang akan dia lakukan di hadapan klan bayangan mereka? Namun, Zhang Feng merasa ingin mengumpat. Memang benar bahwa berada di tahap pembentukan roh setengah langkah tidaklah berarti apa-apa, tetapi Yang Chen memiliki penguasa elang besi di belakangnya. Klan bayangan tidak berani main-main dengan penguasa elang besi, jadi tidak mungkin mereka bisa memaksa Yang Chen untuk berbisnis. Hanya jika dia bersedia, transaksi akan berhasil, jika tidak, itu tidak mungkin tidak peduli apa yang mereka katakan. Menyadari semua ini, Zhang Feng segera melangkah maju untuk menghentikan mereka, teman muda Yang Chen, harap tunggu. Semuanya bisa didiskusikan. Ketidaksopanan dalam perkataan anggota klan saya telah menyinggung Anda, dan saya minta maaf atas nama mereka. Penatua Zhang Feng, aku menghormatimu sebagai seniorku, jadi aku berbicara langsung ke intinya. Pertama, aku tidak tahu bahwa teknik klan bayanganmu tidak boleh dibagikan. Kedua, jika menurutmu merupakan suatu kehormatan bagiku, Yang Chen, untuk bekerja sama dengan klanmu, maka aku minta maaf, tetapi aku tidak menginginkan kesepakatan ini. Dan ketiga, syaratku tetap sama, dan menurutku itu tidak berlebihan. Jika klanmu tidak dapat memenuhinya, maka lupakan saja transaksi ini, Yang Chen mengangkat bahu. Dia bercanda, orang-orang klan bayangan menganggap teknik kultivasi mereka sebagai harta karun, tapi bukankah mereka menganggap membuka alam rahasia bagi mereka juga merupakan harta karun? Ketika berbisnis, seseorang harus membuat orang lain mengerti betapa berharganya nilai mereka, jika tidak, orang-orang klan bayangan ini tidak akan pernah menghormatinya. Saat Yang Chen berbicara dengan dingin, banyak anggota klan bayangan ingin marah lagi. Namun, mereka semua ditekan oleh tatapan dingin Zhang Feng. Zhang Feng berkata dengan canggung, teman muda Yang Chen, bolehkah aku meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan klanku? Tidak masalah, kata Yang Chen. Mendengar ini, Zhang Feng bergegas kembali ke klannya dan mulai bernegosiasi dengan anggota klan bayangan yang saling menatap dengan pandangan bertanya. Yang Chen memperhatikan dari samping. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan anggota klan bayangan, dia bisa melihat bahwa sebagian besar dari mereka tidak senang, menunjukkan sikap yang sangat buruk terhadap penyerahan teknik kultivasi mereka. Penatua Zhang Feng, saya pikir Anda konyol. Sama sekali tidak mungkin memberikan teknik kultivasi kita kepada orang lain. Teknik itu diteliti oleh generasi kita dan juga merupakan modal kita untuk bertahan hidup di lingkungan ini. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja? Bab 1508, Bersumpah di Aula Suci. Tepat sekali, metode kultivasi ini adalah sesuatu yang telah kami teliti dengan kerja keras, bagaimana mungkin kami menyerahkannya kepada orang lain? Mayoritas anggota klan bayangan berpegang pada pandangan kuno bahwa metode kultivasi mereka diwariskan oleh leluhur mereka dan tidak dapat diajarkan begitu saja kepada orang lain. Hanya mereka yang dapat menikmatinya, karena mereka percaya bahwa mereka unik. Mendengar para anggota klan sependapat dengan pandangan ini, Zhang Feng mendesah tak berdaya. Penatua Agung, menurutku ini juga tidak pantas. Kalian semua diam. Zhang Feng berkata dengan dingin, jadi, kalian semua berpikir bahwa metode kultivasi tidak boleh dibagikan. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kita bisa membuat anak ini menyetujui tuntutan kita? Siapapun yang bisa memberikan solusi yang tepat, aku akan menghadiahi mereka dengan sangat baik. Ini, sesaat para anggota suku itu terdiam, tak tahu harus berkata apa. Butuh beberapa saat sebelum seorang anggota klan bayangan, yang telah mencapai tahap Spirit Plate dan menganggap dirinya berstatus tinggi, bergumam, jika sampai pada titik itu, kita tidak bisa membuka alam rahasia. Klan bayangan kita telah berdiri tegak selama bertahun-tahun tanpa bergantung pada alam rahasia ini. Betapa bodoh dan lancangnya. Zhang Feng menegur dengan marah, menyerahkan alam rahasia. Rahasia sebenarnya yang ditinggalkan oleh leluhur kita tersembunyi di dalam alam rahasia. Harta karun yang terkandung di dalamnya adalah harta karun yang sebenarnya. Dengan harta karun ini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menyatukan 4 klan laut, menjadi raja atau bahkan memperluas wilayah kita, dan mungkin menantang klan hegemoni. Cara berpikirmu benar-benar picik. Ini, mendengar kata-kata Zhang Feng, banyak anggota klan bayangan terdiam. Memang, alam rahasia yang diwariskan oleh leluhur mereka berisi harta karun sejati yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Namun, selama bertahun-tahun, klan bayangan tidak dapat menemukan garis keturunan manusia murni dan tidak dapat membukanya sama sekali.
Zhang Feng memancarkan aura dingin saat berkata, aku akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin klan saat kita kembali. Aku akan membawa Yang Chen kembali bersamaku, dan aku yakin pemimpin klan akan mendukung keputusanku. Jika kau tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya setuju, maka jangan bicara lagi. Meskipun para anggota klan bayangan tidak senang, Zhang Feng adalah tetua agung klan, yang memegang posisi yang setara dengan pemimpin klan. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Sementara itu, Zhang Feng mendekati Yang Chen dan bertanya, Yang Chen, temanku, apakah ini satu-satunya syaratmu? Yang Chen mengangguk, hanya ini. Ia tahu pepatah yang mengatakan bahwa keserakahan tidak akan menghasilkan apa-apa. Baginya, ini sudah cukup. Zhang Feng mengangguk pelan. Ia takut Yang Chen akan membuat tuntutan yang berlebihan. Namun, tampaknya hanya metode kultivasi saja yang bisa disetujui. Jika Yang Chen, temanku, ingin memperoleh metode kultivasi klan kami, itu sebenarnya mungkin. Namun, menurut aturan klan kami, kau harus bersumpah di depan aula suci kami bahwa metode kultivasi hanya dapat dipraktikkan dan dibaca sendiri, dan tidak boleh diajarkan kepada orang lain. Ini adalah inti dari klan bayangan kami. Kata Zhang Feng, bersumpah di aula suci. Yang Chen bingung. Penguasa elang besi menyipitkan matanya, Yang Chen, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Penatua elang besi, apa sebenarnya sumpah balai suci ini? Yang Chen tidak mengerti. Karena Iron Eagle Lord pernah menjelajahi 4 klan laut, dia memahami masalah ini dengan jelas. Dia menjelaskan, bersumpah di aula suci berarti kamu bersumpah di depan aula suci klan bayangan. Begitu kamu membuat sumpah itu, kekuatan sumpah itu akan mengikatmu seumur hidup. Jika kamu melanggar sumpah itu, dimanapun kamu berada, kamu pasti akan mati. Zhang Feng menatap Yang Chen, begitu kejamnya sumpah balai suci, tetapi itu juga merupakan inti dari klan bayangan kita. Jika Yang Chen merasa ini tidak masuk akal, maka kita hanya bisa membatalkan kesepakatan itu. Yang Chen tahu bahwa permintaan klan bayangan tidaklah berlebihan. Lagi pula, jika ia menyebarkan metode kultivasi secara luas, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diterima oleh klan bayangan. Ini adalah hal mendasar bagi kedudukan mereka di wilayah 4 klan laut. Yang Chen menjawab sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, aku tidak keberatan untuk bersumpah, tapi aku harus melihat aula suci ketika saatnya tiba. Tentu saja, kami akan memberikan hadiah kepada Yang Chen hanya setelah Yang Chen sepenuhnya membuktikan bahwa garis keturunannya dapat membuka alam rahasia, kata Zhang Feng ramah. Yang Chen mengangguk, kalau begitu, kapan kita berangkat? Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Ayo pergi sekarang, jawab Zhang Feng. Baiklah kalau begitu, ayo berangkat, Yang Chen tidak ragu-ragu, karena dia ingin segera kembali ke wilayah klan manusia. Bagaimanapun, perang baru saja berakhir, dan Ling Yan telah menyebutkan bahwa sebuah peristiwa besar akan terjadi. Yang Chen tidak bisa menganggapnya enteng. Silakan, kata Zhang Feng. Tanpa menunda, Yang Chen mengikuti dari dekat di belakang Zhang Feng dan penguasa elang besi, kembali bersama para anggota klan bayangan. Dalam perjalanan, Yang Chen menunggangi Iron Eagle Lord, menjaga jarak tertentu dari anggota Shadow Clan tetapi tidak terlalu jauh. Dari waktu ke waktu, dia melihat Hong Yue, merenungkan bagaimana menghadapi situasinya. Bagaimanapun, Hong Yue adalah budaknya. Sejujurnya, dia tidak ingin membawanya kembali ke wilayah klan manusia. Dia secara alami khawatir tentang masalah yang tidak perlu. Dia paling membenci masalah. Namun, jika dia tidak membawanya, dia takut akan masalah lain yang tidak perlu. Hong Yue tahu banyak hal dan meskipun dia telah bersumpah untuk tidak berbicara, siapa yang bisa memastikan bahwa anggota klan bayangan tidak akan mendeteksi sesuatu dan mencoba mencari jiwanya. Anak kecil, jangan khawatir. Kalau aku jadi kamu, aku akan membawa Hong Yue bersamaku. Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak boleh membiarkan potensi ancaman apapun terhadap diri mereka sendiri. Bersikap baik itu baik, tetapi jangan sampai kebaikanmu tidak terlihat. Suara pendeta Lingqi tiba-tiba bergema di benak Yang Chen. Yang Chen terkejut dan kemudian bertanya dengan gugup, Senior, bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Pendeta Tao Lingqi tertawa terbahak-bahak, bagaimana aku tahu? Begitu kau telah mengolah murid ilahi Lingqi, kau akan perlahan-lahan mengerti. Yang Chen tidak bisa menahan rasa takjubnya. Apakah murid ilahi Lingqi memiliki efek yang menakjubkan untuk melihat pikiran orang lain? Namun, 3 level pertama tidak memiliki kemampuan ini. Mungkinkah, level keempat? Saat Yang Chen sedang merenung, tiba-tiba Hong Yue terbang ke arahnya. Nona Hong Yue, Yang Chen samar-samar bisa melihat sosok Hong Yue di antara bayangan. Terus terang, dengan anggota klan bayangan yang terbungkus bayangan, mereka hampir tampak sama. Alasan Yang Chen dapat mengenali Hong Yue adalah karena pembatasan perbudakan. Kedatangan Hong Yue tampaknya menarik perhatian banyak anggota klan bayangan. Namun, dia mengabaikan mereka dan berkata dengan lembut, Yang Chen, bayangan klan bayangan kita adalah pakaian kita. Hanya saja bagi orang luar, pakaian ini tampak seperti kumpulan bayangan hitam. Hanya ketika kita saling memandang, kita dapat melihat pakaian yang dikenakan orang lain.
Dengan benda ini, kalian akan dapat melihat satu sama lain seolah-olah kalian sedang melihat satu sama lain di dalam klan kita, tanpa halangan apapun. Oh, Yang Chen penasaran, memperhatikan saat Hong Yue mengeluarkan ranting hijau kecil dari tangannya. Ranting itu tidak tampak aneh, tetapi begitu Yang Chen memegangnya dan menatap Hong Yue, segalanya langsung berubah. Bab 1509, Master nomor 1 Klan Bayangan Garis Bawah. Apa yang dilihatnya adalah wajah asli Hong Yue, bukan bayangan itu lagi. Yang Chen melihat anggota klan bayangan lainnya dan menemukan bahwa mereka semua memiliki kecantikan yang halus dan tak tertandingi. Para wanita cantik seperti yang diharapkan, tetapi bahkan para pria memiliki kulit yang putih dan lembut, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka secantik bunga. Tingkat kecantikan ini jauh melampaui manusia normal. Tentu saja, setelah diamati lebih dekat, jelaslah bahwa fitur wajah Hong Yue yang halus termasuk yang terbaik di antara wanita bayangan. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Hong Yue beberapa kali lagi. Bagaimanapun, semua orang menghargai kecantikan, dan penampilan Hong Yue yang luar biasa, yang sangat berbeda dari wanita lain, penuh dengan pesona eksotis yang akan membuat siapapun meliriknya beberapa kali lagi. Hong Yue sendiri tidak terluka, tetapi dia merasa malu ketika memikirkan bahwa dirinya sekarang menjadi tawanan Yang Chen, dan batasan perbudakan di antara mereka berarti bahwa Yang Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan terhadapnya. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Hong Yue dan mengirimkan suaranya kepadanya, Nona Hong Yue, jika aku membantu klanmu membuka alam rahasia nanti, itu dapat dianggap sebagai bantuanku kepadamu dan klanmu. Setelah itu, kamu harus mengikutiku dan pergi, jadi mungkin akan sulit bagimu untuk kembali di masa mendatang. Kamu harus kembali ke klanmu sekarang dan memikirkannya. Mendengar ini, tubuh Hong Yue bergetar, dan emosinya menjadi rumit. Dia mengangguk pelan, memahami alasan Yang Chen memintanya pergi bersamanya, dan berubah menjadi bayangan, kembali ke timnya. Yang Chen, di sisi lain, tetap tenang dan setengah menutup matanya saat dia menunggu untuk mencapai klan bayangan. Ia mengira tidak akan terjadi apa-apa di sepanjang jalan, tetapi betapa terkejutnya ia, orang-orang dari klan bayangan tidak dapat duduk diam bahkan sebelum mereka mencapai setengah jalan. Tidak lama setelah Hong Yue baru saja kembali, dua orang klan bayangan melompat keluar. Kekuatan mereka tidak sama, tetapi keduanya telah mencapai lapisan ketujuh bela diri surgawi, sementara yang satu sedikit lebih tinggi, mencapai tingkat kelima alam Tianwu. Keduanya adalah jenius muda dari klan bayangan dengan bakat yang menakjubkan. Karena bakat mereka yang mengagumkan, mereka menjadi sombong dan arogan. Karena banyak orang di klan itu menaruh dendam terhadap Yang Chen, kedua orang ini tentu saja tidak memiliki kesan baik terhadapnya. Mereka bahkan berkata langsung, Yang Chen, apa yang baru saja kau katakan pada Hong Yue? Suasana hatinya sangat berfluktuasi setelah itu, dan dia hampir tidak mengatakan apapun saat kembali. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Dia memang sudah melupakan hal ini. Hong Yue memang setia pada klannya, dan sekarang setelah dia menyebutkan akan pergi, emosinya benar-benar tergambar jelas di wajahnya. Sekarang melihat Zhang Feng, yang juga tidak menunjukkan niat untuk membantunya, Yang Chen tahu bahwa semua orang mengira dia telah memanfaatkan Hong Yue dengan cara tertentu. Dia menggelengkan kepalanya, karena hal ini tidak akan mengganggu negosiasi perdagangan mereka yang akan datang. Namun, orang-orang kecil yang mencoba membuat masalah untuknya mungkin akan menjadi sesuatu yang akan membuat para tetua klan bayangan, seperti Zhang Feng, senang. Zhang Feng memang tidak senang. Yang paling dikhawatirkannya adalah ancaman Yang Chen dengan mengandalkan negosiasi perdagangan. Namun, hal yang paling ditakutkannya justru terjadi. Hong Yue adalah salah satu wanita muda yang luar biasa di klan mereka, dan penampilannya tak tertandingi, membuatnya menjadi tokoh terkemuka di antara generasi baru klan bayangan. Siapa yang mengira Yang Chen akan mengatakan sesuatu yang tampaknya menyakiti Hong Yue? Sekarang, dia bahkan berharap agar anggota klan yang lebih muda dapat memberi Yang Chen pelajaran, memberi tahu Yang Chen betapa kuatnya anak muda di klan mereka. Tentu saja, pelajaran seperti itu hanya akan terbatas pada generasi muda dan ajaran. Itu tidak boleh terlalu berlebihan. Bagaimanapun, Yang Chen masih merupakan salah satu kunci utama untuk membuka alam rahasia. Saat Yang Chen diinterogasi oleh dua orang klan bayangan, dia mengusap alisnya dan berkata, saya minta maaf atas masalah Nona Hong Yue. Saya hanya mengucapkan beberapa kata yang salah secara tidak sengaja. Jika itu mengejutkan Nona Hong Yue, saya minta maaf. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya di dalam hatinya dan hanya bisa menerima kesalahannya. Apakah menurutmu hanya satu permintaan maaf saja sudah cukup? Biar kukatakan padamu, jaga jarak dari Hong Yue di masa depan dan jangan ganggu dia. Kamu, sebagai orang asing, tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Hong Yue. Kedua orang klan bayangan itu menggertakkan gigi dan berkata. Mendengar ini, Yang Chen tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Para tetua klan bayangan sama sekali tidak ikut campur dan tampaknya menyetujui masalah tersebut, yang menurut Yang Chen paling menarik.
Meskipun Yang Chen mungkin bukan pembangkit tenaga listrik teratas, dia bertanya-tanya kapan dia menjadi seseorang yang dapat diperintah oleh dua orang kecil dari alam bela diri surgawi. Dia harus mengakui, klan bayangan memiliki metode pelatihan yang bagus, memiliki dua orang jenius alam bela diri surgawi yang begitu kuat, tetapi itu belum cukup. Bagaimana jika aku bilang tidak? Yang Chen mencubit telinganya. Apakah kalian berdua benar-benar berpikir bisa melakukan apa saja padaku? Yang Mulia tampaknya memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini hanya kepada dua orang muda di alam bela diri surgawi. Jika Anda benar-benar ingin bermain, bagaimana kalau saya, Hetu, menemani Anda? Saat percakapan berakhir, seorang pria klan bayangan yang tinggi dan tampan tiba-tiba muncul, dan setelah memperkenalkan dirinya, dia melepaskan kinya, tampaknya mencoba mengintimidasi Yang Chen. Kekuatannya mencapai tahap formasi roh setengah langkah, yang setara dengan Yang Chen. Kakak Hetu, beri dia pelajaran yang bagus. Benar sekali, Kakak Hetu, orang ini terlalu sombong. Dia pasti mengira klan bayangan kita tidak punya bakat. Saat Hetu muncul, dia menyeringai sinis, saudaraku, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi persahabatan? Ini tidak ada hubungannya dengan perdaganganmu dengan klan kita, tetapi hanya tentang kemenangan atau kekalahan di antara kita. Jika kamu menang, aku tidak akan mengganggumu lagi, tetapi jika kamu kalah, kamu harus menjauh dari Hong Yue, setuju? Apakah kamu benar-benar menyukai Hong Yue? Yang Chen bertanya dengan tenang. Tentu saja, tatapan mata Hetu penuh dengan keganasan, dan dia sama sekali tidak menyembunyikan rasa cintanya pada Hong Yue. Yang Chen berkata pelan, lalu bagaimana kau tahu kalau Hong Yue tidak suka aku mendekatinya? Apakah kau parasit di perutnya? Jika kau benar-benar mengenalnya dengan baik, lalu mengapa dia tidak bersamamu saat ini? Kau, Hetu terdiam sesaat mendengar jawaban Yang Chen, menggertakkan giginya dan berkata, nak, aku hanya bertanya apakah kau berani bersaing denganku. Lagi pula, kau dan aku memiliki tingkat keterampilan bela diri yang sama. Apa, kau bahkan tidak punya sedikit keberanian? Yang Chen menyeringai, berani. Baiklah, karena kamu sangat ingin bertarung, sepertinya aku tidak punya alasan untuk tidak menurutinya. Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen melompat dari Iron Eagle Lord dan menghadapi Hetu. Hetu menatap lurus ke arah Yang Chen, dan begitu mereka saling berhadapan, semua orang dari klan bayangan menghentikan langkah mereka, tampaknya menyaksikan kejadian ini, ingin melihat sesama anggota klan memberi pelajaran kepada Yang Chen. Anak ini benar-benar mencari kematian. Dia berani melawan Hetu, dia akan segera merasakan buah pahitnya. Hehe, Hetu adalah ahli nomor satu di klan bayangan kita di bawah tahap Spirit Plate. Kali ini, dengan hasil yang memuaskan, dia tidak pernah mengecewakan klan kita dalam pertempurannya. Anak ini melawan Hetu, dan aku yakin Hetu akan menghajarnya habis-habisan hingga dia akan mencari mangsanya di tanah. Bab 1510, minta maaf padaku, kalian semua. Orang-orang klan bayangan ini sangat arogan, sama sekali tidak memperhatikan Yang Chen. Itu tidak aneh, karena di klan Empat Laut, klan bayangan berada di posisi unggul dalam pertarungan satu tangan. Hampir tidak ada kelompok lain dari klan Yaksa, klan seluruh tubuh, atau klan Sautara yang berani menantang klan bayangan sendirian. Pada akhirnya, itu karena metode klan bayangan aneh, dan bahkan penguasa elang besi sangat memuji mereka. Reputasi seperti itulah yang membuat klan Sado sangat sombong dengan keterampilan mereka sendiri, menolak untuk membiarkan orang lain terlibat. Siapapun yang tertarik dengan teknik mereka akan dianggap musuh. Yang Chen telah melakukan tabu ini dan sekarang dibenci oleh semua orang. Saat ini, satu-satunya orang yang mungkin berpikir bahwa Yang Chen memiliki peluang tinggi untuk menang adalah Hong Yue sendiri. Hong Yue ingin mengingatkan Hetu, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah karena dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Hetu. Dia selalu membuat keputusan yang sewenang-wenang dan menghakimi urusannya dengan santai. Adalah baik baginya untuk merasakan sedikit kepahitan juga. Orang lain mungkin tidak tahu level Yang Chen, tetapi dia sangat jelas. Dia telah mengikuti Yang Chen sebagai bayangannya untuk waktu yang lama, dan dia tahu semua metode Yang Chen. Hetu berada jauh di belakang Yang Chen yang telah menembus langkah surgawi yang hampir mustahil. Namun, Hetu sama sekali tidak menyadari celah ini, seolah-olah berpikir bahwa dia memiliki peluang untuk menang saat dia menatap Yang Chen dengan sarkasme dan ejekan, berkata, nanti, aku akan memberi tahu kalian nasib apa yang menanti mereka yang menentangku. Ketika pembicaraan itu berakhir, tanpa membuang kata-kata lagi, Hetu mengguncang dirinya sendiri dan memilih untuk bertindak. Saat dia bergerak, bayangan di sekitarnya langsung berubah menjadi jiwa serigala. Saat jiwa serigala ini muncul, mereka melesat ke arah Yang Chen. Yang Chen memperhatikan jiwa serigala, melambaikan tangannya, dan api 3 kali lipat tiba-tiba muncul, menghalangi lapisan jiwa serigala. Namun, saat jiwa serigala itu ditangani, Hetu menghilang dari lokasi aslinya. Tanpa diduga, ia muncul di kaki Yang Chen pada suatu saat, menyatu sepenuhnya dengan bayangan Yang Chen. Pada saat itu, serangan diam-diam Hetu ditujukan untuk membunuh Yang Chen di bawah kudanya.
Dengan kecepatan dan teknik seperti itu, semua anggota klan Shadow bertepuk tangan. Haha, He Tu telah memainkan jurus ini lagi dengan sangat terampil, kecepatannya telah meningkat pesat, dan dia tidak memberi orang lain kesempatan untuk menemukannya. Kemenangan sudah ditentukan, Yang Chen tidak tahu apapun tentang teknik klan bayangan kita. Banyak orang yang membuat kesimpulan seperti itu. Tapi benarkah demikian? Pada saat pikiran mereka tertuju, tiba-tiba, tubuh Yang Chen memancarkan guntur dan kilat yang sangat dahsyat. Guntur dan kilat yang mengejutkan itu berkedip-kedip, langsung berubah menjadi rantai yang mengunci He Tu yang telah berubah menjadi bayangan di kakinya. Apa? He Tu tiba-tiba berubah warna, tidak menyangka Yang Chen akan bersiap menghadapi gerakannya. Namun, ia memiliki jurus lain. Saat ditemukan oleh Yang Chen, ia langsung berubah menjadi bayangan lagi, menghilang secara misterius dari posisi semula. Kemudian, bayangan Yang Chen di bawah kakinya melesat dan menghilang, berubah menjadi banyak jiwa serigala, menyerbu ke arah Yang Chen, dan menggigitnya dengan ganas. Adapun He Tu, keberadaannya tidak diketahui. Lagi pula, selama ada bayangan, pasti ada jejak He Tu. Yang Chen bergumam, meskipun aku tidak tahu prinsip teknik klan bayangan, jika aku bisa menangkap semua bayangan di sekitarku, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Yang Chen tidak ingin membuang-buang waktu dan bertujuan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Pada saat ini, trukinya telah pulih lebih dari setengah dari sebelumnya. Tidak sulit untuk menggunakan Thunder God di setiap inci ruang di sekitarnya. Keluarlah. Yang Chen menghilangkan ki sejatinya, dan guntur serta kilat muncul dan berkelap-kelip di setiap lokasi. Semua tempat gelap ditangani dengan sangat hati-hati oleh Yang Chen, dan dalam sekejap, teriakan tiba-tiba terdengar. Yang Chen membidik, mencengkeram tangannya dengan ganas, dan petir itu berubah menjadi tali yang lebih tebal, mengikat bayangan itu. Untuk mencegah bayangan gelap itu melarikan diri, Yang Chen langsung mengeluarkan peta penghancuran gunung dan sungai, memanggil Gunung Ungu, dan membantingnya, membuat He Tu tidak mungkin bisa melarikan diri. He Tu tidak menyangka Yang Chen akan terus menggunakan teknik demi teknik. Sekarang di bawah tekanan Gunung Ungu, dia bahkan tidak bisa menahannya, hanya berjuang dengan seluruh tubuhnya yang tampak sangat malu. Namun, Yang Chen tidak peduli lagi. Dengan kehadiran Gunung Ungu, sulit bagi He Tu untuk berdiri lagi. Adegan seperti itu membuat orang-orang dari klan bayangan tidak bisa menyelamatkan muka. Melihat He Tu ditangkap, mereka melompat dan menatap Yang Chen dengan ganas. Saudara-saudara, orang ini menyerang sesama anggota klan kita, serang, tangkap dia. Tidak jelas siapa yang berteriak, tetapi beberapa anggota klan bayangan bergerak, ingin menangkap Yang Chen. Penguasa elang besi tidak tinggal diam di samping. Melihat bahwa anggota klan bayangan ingin menangkap Yang Chen, dia mengepakkan sayapnya, dan dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan dikombinasikan dengan ki iblisnya yang mencengangkan melesat maju, membuat anggota klan bayangan menjerit kesakitan dan mundur. Yang Chen melihat pemandangan itu, tatapannya tertuju pada Zhang Feng, dan perlahan berkata, "Penatua Zhang Feng, klanmu lah yang ingin bertanding terlebih dahulu, dan klanmu juga yang mengatakan aku membuat masalah. Tampaknya klanmu tidak memiliki ketulusan dalam transaksi ini, dan aku akan pergi sekarang. Penatua Iron Eagle, ayo pergi." Tunggu, Yang Chen, temanku, itu hanya beberapa bawahan yang impulsif dan tidak tahu situasinya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Zhang Feng buru-buru maju untuk menghentikan Yang Chen begitu dia melihat Yang Chen hendak pergi, menasihatinya terus-menerus. Penguasa elang besi mendengus dingin, "Zhang Feng, apakah menurutmu aku dan Yang Chen bodoh? Jika aku tidak ada di sini hari ini, kurasa kau akan meremas Yang Chen sesuka hatimu." Yang Chen juga berkata dengan dingin, "Penatua Zhang Feng, aku sudah menjelaskan maksudku dengan jelas sekarang. Jika klanmu bersikap seperti ini, maka transaksi ini bisa dibatalkan. Aku tidak ingin bertengkar lagi nanti. Jika klanmu benar-benar bertengkar denganku lagi, itu akan menyebabkan hubungan yang buruk." Hati Zhang Feng kini dipenuhi amarah. Ia hanya ingin memberi Yang Chen pelajaran. Jika Yang Chen benar-benar kalah dalam pertempuran, ia mungkin tidak akan merasa malu jika Yang Chen berbalik dan pergi. Tapi apa sekarang? Merekalah yang kalah dan tidak mampu untuk kalah. Dengan keadaan yang terus maju mundur seperti ini, Yang Chen ingin pergi dan alasan yang dia buat terbukti benar. Apa yang bisa dia katakan kepadanya? Zhang Feng sangat marah sehingga dia ingin menarik He Tu dan orang-orang yang telah membuat masalah sebelumnya dan memarahi mereka dengan keras. "Kau, jangan terburu-buru meminta maaf kepada Yang Chen, sahabatku. Cepatlah meminta maaf." Zhang Feng meraung. "Tapi Tetua Agung, banyak orang dari klan bayangan tidak mau." "Apa, kau bahkan tidak mau mendengarkan apa yang kukatakan lagi?" teriak Zhang Feng. Mendengar ini, orang-orang dari klan bayangan tidak mau, tetapi mereka harus meminta maaf kepada Yang Chen satu demi satu.